Saudara-saudara pencinta renungan harian paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Kita tentu pernah mendengar istilah karpet merah. Karpet merah biasanya digunakan sebagai ungkapan penghormatan kepada tamu yang datang. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu istimewa, tamu yang sangat dihormati atau dikagumi. Biasanya, kedatangan seorang kepala negara atau seorang artis terkenal dalam acara penganugerahan insan perfilman terbaik berjalan di atas karpet merah menuju tempat undangan yang sudah ditetapkan. Hari ini, dalam perayaan Misa Minggu Palma, kita juga menyiapkan karpet merah dalam tanda petik kepada Yesus yang memasuki Yerusalem. Karpet merah itu berupa kain-kain yang diletakkan di jalan yang akan dilalui Yesus, dan juga dengan melambai-lambaikan ranting-ranting daun yang dalam tradisi gereja, seturut apa yang tertulis dalam Injil Yohanes, adalah daun palma. Injil Matius menulis bahwa saat Yesus memasuki Yerusalem, orang banyak berseru-seru, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Orang banyak berseru-seru sambil menghamparkan pakaian mereka di jalan yang akan dilalui Yesus, dan yang lain mengambil ranting-ranting pohon. Orang banyak menyambut gembira Yesus yang memasuki Yerusalem sebagai Raja Agung. Orang-orang yang telah mendengar dan menyaksikan sendiri bagaimana Yesus mengajar, membuat mujizat, dan keberpihakannya kepada orang-orang sederhana mengagungkan Yesus sebagai Raja besar, Raja yang akan memberikan pembebasan dan kemakmuran melawan penguasa-penguasa yang ada, baik itu penguasa dalam hal pemerintahan maupun dalam hal hidup keagamaan. Akan tetapi, orang-orang Israel lupa bahwa Yesus yang mereka harapkan dan angkat sebagai Raja memasuki Yerusalem bukan dengan menunggang kuda, tetapi menunggang keledai. Dalam nubuat Nabi Zakaria dikatakan bahwa Raja besar yang mengendarai seekor keledai adalah seorang raja yang akan melenyapkan kereta-kereta perang dan busur-busur perang. Raja tersebut adalah Raja Damai yang pemerintahannya terbentang dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Orang-orang Israel keliru dan menerapkan makna raja terhadap Yesus. Itulah sebabnya kemudian mereka juga beramai-ramai mendukung keputusan penguasa untuk menghukum dan menyalibkan Yesus dan menolak pemakaian tulisan Raja orang Yahudi yang ditulis di kayu salib di mana Yesus disalibkan. Orang-orang Israel kecewa karena Yesus yang mereka angkat sebagai Raja tidak bisa berbuat sesuai keinginan mereka, yakni memberi kebebasan dari penjajahan, memberi kemakmuran dan kejayaan. Saat kita merayakan Minggu Palma, kita juga turut melambai-lambaikan daun palma. Kita mengangkat Yesus sebagai Raja, mengagungkan Ia sebagai orang yang luar biasa. Akan tetapi, saat kita melakukannya, mungkin baik jika kita juga melihat peran Yesus dalam kehidupan kita. Apakah Yesus yang kita angkat sebagai Raja, kita angkat karena Ia memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmani kita, ataukah Ia adalah Raja yang memberi damai, Raja yang memberi keteguhan, Raja yang memberi ketentraman, teristimewa saat kita menghadapi segala rintangan, segala kesulitan, ataupun keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita.
jika kita kecewa dalam keadaan seperti itu, mungkin kita juga salah mempersepsikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Tuhan memberkati.